Pernah nggak sih kepikiran gimana caranya aturan-aturan agama yang kelihatan dari luar itu bisa nuntun kita sampai ke kebenaran batin yang paling dalam? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba bedah peta perjalanan spiritual yang luar biasa ini dalam tradisi Islam, mulai dari syariat sampai ma'rifat. Ini dia pertanyaan intinya. Gimana kita bisa bergeser dari sekedar melakukan jadi benar-benar mengalami? Ini bukan cuma soal teori loh, tapi sebuah pencarian pribadi yang udah jadi jalannya banyak orang selama ratusan tahun. Oke, setiap perjalanan kan butuh medannya ya. Nah, untuk perjalanan spiritual kita kali ini, kita akan masuk ke dunia tasawuf, atau yang mungkin lebih kita kenal sebagai sufisme. Inilah panggung dari pembahasan kita. Jadi, apa sih tasawuf itu? Sederhananya, ini adalah dimensi rohani dari Islam. Tujuannya itu lebih dari sekedar ikut aturan. Tujuannya adalah membangun hubungan yang personal, yang dalam banget sama Sang Pencipta. Nah, jantung dari praktiknya itu sesuatu yang disebut tazkiyat al-nafs, atau penyucian jiwa. Anggap aja ini kayak proses bersih-bersih halangan di dalam diri kita, kayak ego, hawa nafsu, atau cinta dunia, yang nutupin jalan kita menuju Tuhan. Setiap perjalanan besar pasti butuh peta. Nah, untuk perjalanan spiritual ini, kita punya sebuah analogi yang simple tapi dalam banget buat jadi panduan. Yuk kita bedah petanya bareng-bareng. Pertama, coba bayangin deh tujuan akhir dari perjalanan ini. Anggaplah itu sebuah mutiara yang super berharga yang berkilau dengan kebenaran dan pencerahan yang kita cari-cari. Tapi mutiara ini nggak gampang didapat. Letaknya itu di dasar samudra yang luas dan dalam banget, yang jadi simbol betapa dalamnya dan menantangnya pencarian batin kita. Tentu aja, kita nggak bisa dong asal nyebur aja ke samudra yang dalam itu. Kita butuh sesuatu buat bawa kita ke sana. Sebuah kendaraan yang aman buat mengarungi lautan. Ya, kita butuh perahu. Dan disinilah analoginya jadi keren banget. Imam Nawawi Al-Bantani dengan cemerlang ngehubungin semuanya. Syariat atau hukum Islam itu adalah perahunya, thoriqoh, jalan spiritualnya itu adalah samudranya, dan hakikat, kebenaran sejati, itulah si mutiaranya. Keren banget kan? Kita nggak akan bisa dapat mutiaranya kalau nggak berani mengarungi samudra. Dan kita nggak bisa mengarungi samudra kalau nggak punya perahu. Oke, petanya udah di tangan, analoginya udah kebayang. Sekarang, waktunya kita mulai jalan dan menjelajahi setiap tahapannya satu persatu. Ada 4 tingkatan yang jelas di jalur ini. Keempat tahapan itu adalah syariat, thoriqoh, hakikat, dan yang terakhir ma'rifat. Masing-masing ini saling membangun satu sama lain, jadi kayak tangga yang logis yang nuntun kita dari hal-hal yang sifatnya lahiriah menuju ke yang paling batinnya. Kita mulai dari yang pertama, syariat. Inilah perahu kita. Ini adalah fondasi dari segalanya. Aturan-aturan lahiriah yang jadi panduan ibadah dan perbuatan kita. Kerjain yang wajib, tinggalin yang haram. Tanpa perahu yang kokoh dan aman ini, perjalanan spiritual kita bisa bahaya banget. Berikutnya, thoriqoh. Ini saatnya kita naik perahunya dan mulai berlayar di samudra. Ini adalah jalan batiniah. Proses aktif membersihkan jiwa lewat amalan kayak wirid atau suluk. Dan biasanya ini dilakukan di bawah bimbingan seorang guru yang udah lebih dulu ngelewatin jalan ini. Nah, yang menarik banget di sini adalah perbandingannya. Syariat itu fokusnya ke dhahir, atau sisi luar kita, perbuatan yang kelihatan mata. Sementara thoriqoh fokusnya ke batin, sisi dalam diri kita. Nyiapin jiwa buat tahap selanjutnya. Dua-duanya ini penting banget, dan nggak bisa dipisahin. Setelah kita mengarungi samudra, sampailah kita di hakikat. Inilah momen di mana kita menemukan mutiaranya. Ini bukan lagi soal ngerti pakai otak, tapi musyahadah, menyaksikan langsung kebenaran itu sendiri. Sumber-sumber juga menekankan kalau ini tuh bukan sesuatu yang bisa diraih dengan usaha doang, tapi lebih ke anugerah, sebuah penyingkapan dari Tuhan. Dan akhirnya, ma'rifat. Gini deh, kalau hakikat itu nemuin mutiaranya, ma'rifat itu paham seutuhnya tentang mutiara itu. Bukan cuma lihat kebenarannya, tapi ngerti banget asal-usulnya, maknanya, esensinya. Ini adalah pengetahuan batin yang mendalam yang kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani baru bisa muncul saat cermin hati kita udah benar-benar bersih. Terus buat apa sih ini semua? Kenapa harus susah-susah nempuh perjalanan ini? Yuk kita lihat apa tujuan tertingginya. Untuk ngerti ini, kita harus ingat bahwa menurut ajaran ini, kita sebagai manusia itu punya dua sisi.
Ada jasmani, yaitu tubuh fisik kita, dan ada rohani, yaitu jiwa atau roh kita. Nah, perjalanan ini ternyata dirancang untuk keduanya. Wah, slide ini ngerangkum semuanya dengan jelas banget. Jadi, jalan syariat, thoriqoh, dan ma'rifat itu tujuannya untuk membimbing tubuh fisik atau jasmani kita kembali ke asalnya dengan cara yang benar. Sementara itu, hakikat saat kita menyaksikan kebenaran adalah tentang kembalinya roh atau ruhani kita ke sumber ilahinya. Ini adalah sebuah penyatuan kembali yang utuh. Kita balik lagi ke kutipan yang kuat ini, karena ini benar-benar menangkap inti dari tujuan akhirnya. Sebuah kondisi kejernihan yang total, saat cermin hati kita udah nggak ada penghalangnya lagi, dia bisa memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna. Itulah tujuan dari ma'rifat. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir untuk direnungkan. Kalau syariat itu perahu yang membawa kita, dan thoriqoh adalah samudra yang kita arungi, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita, pada cara kita memandang dunia, pada eksistensi kita, saat kita akhirnya menemukan mutiara itu?